شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Sidang jemaah, Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi melanjutkan pembahasan rukun iman yang kita ambil dari kitab Ushulul Iman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan kita sudah masuk di iman kepada hari kiamat. Dan telah kita sebutkan bahwa beriman kepada hari kiamat harus beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Dan telah kita sebutkan tanda hari kiamat itu ada yang kecil, ada yang pertengahan, dan ada yang besar. Kemudian kita yang kedua beriman kepada kehidupan setelah kematian. Bahwa setelah kita mati, kita akan hidup kembali di alam kubur. Dan di alam kubur, di sana ada kehidupan. Sehingga alam kubur atau alam barzakh bukan alam kematian. Kematian itu hanya proses keluarnya ruh dari jasad kita. Setelah ruh itu keluar dari jasad, maka ruh akan masuk ke alam barzakh. Dan di alam barzakh akan ada kehidupan. Satu dari 2 kemungkinan. Alam barzakh itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga, jika dia mampu menjawab pertanyaan malaikat. Atau kemungkinan yang kedua, alam kubur itu menjadi hufratun min hufaron niron, jurang dari jurang-jurang neraka, jika dia tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang ketiga, beriman kepada hari kiamat. Yang ketiga, beriman kepada kejadian setelah dibangkitkannya jasad dari kubur. Setelah jasad dibangkitkan dari kubur, maka nanti akan ada banyak kejadian. Kemudian nanti yang keempat, beriman kepada surga dan neraka, yaitu akan ada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu surga dan neraka. Pembahasan kita kali ini kita masuk di pembahasan yang ketiga, kejadian-kejadian setelah manusia dibangkitkan dari kubur. Dan nanti akan ada banyak kejadian, kita akan pecah pembahasannya tidak di satu pembahasan, karena nanti akan ada banyak kejadian di hari kiamat yang akan kita bahas secara detail sedikit. Pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang proses dari awal dibangkitkan kita dari kubur kita sampai ke padang mahsyar. Jadi prosesnya bagaimana sih kita itu dibangkitkan sampai kita menuju ke padang mahsyar. Nanti kehidupan di padang mahsyar seperti apa kehidupan di padang mahsyar itu nanti akan kita kaji di pertemuan berikutnya. Sedangkan kita kali ini kita akan membahas proses awal hari kiamat sampai bagaimana nanti manusia itu berkumpul di padang mahsyar. Itu prosesnya seperti apa. Awal kali hari kiamat terjadi, maka pembahasan yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah
peniupan sangkakala. Jadi ditiup sangkakala dan itu proses pertama. Yaitu bahwasanya nanti ketika datang hari kiamat, maka nanti akan ada peniupan sangkakala. Ditiup sangkakala merupakan awal fase kehidupan di hari kiamat. Dan tentang peniupan sangkakala, jadi sangkakala ini akan ditiup, disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam banyak sekali ayat. Misalkan seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Akan ditiup di dalam sangkakala. Setelah itu makhluk yang ada di langit dan ada yang di bumi semuanya dipingsankan, kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki untuk tidak dipingsankan. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Setelah itu ditiup sangkakala yang kedua. 2 kali tiupan, setelah itu manusia dibangkitkan dari kuburan mereka dalam kondisi mereka berdiri. Sangkakala ketika ditiup, orang yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala, Rasulullah menyebutkan, yaitu orang-orang yang mereka itu sedang menggiring onta, pengembala onta, yang ontanya itu digiring menuju ke tempat minumnya atau kumpulan air. Jadi onta-onta digiring ke sana, setelah itu ditiuplah sangkakala. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, yaitu beliau mengatakan, "Tsumma yunfakhu fis-sur." Ditiup sangkakala. Fala yasma'u ahadun illa asghalaitan wa rafa'alaitan. Tidaklah orang mendengar sangkakala itu kecuali seperti orang bingung. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Wa awwalu man yasma'u rajulun yalutu hawda ibilihi. Rasulullah mengatakan, dan orang yang pertama kali mendengar sangkakala adalah orang yang sedang menggiring ontanya menuju ke tempat minum, yaitu seorang pengembala onta. Dia pertama kali yang akan mendengar. Dan sangkakala itu ibaratnya seperti tanduk. Jadi kayak perang. Kalau orang berperang itu nanti ada trompet, tapi terbuat dari tanduk. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Masur, wahai Rasulullah, sangkakala itu apa?" Maka beliau mengatakan, "As-sur qarnun." Sangkakala itu adalah tanduk, tetapi tanduknya itu besarnya luar biasa. Lah nanti tanduk ini, atau yang dinamakan dengan sangkakala dalam bahasa kita, yang terbuat dari tanduk itu nanti akan ditiup oleh malaikat peniup sangkakala. Dan siapa malaikat peniup sangkakala? Yang masyhur di kitab bahwa peniup sangkakala itu malaikat namanya malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Walaupun tidak ada sebuah riwayat yang jelas, tidak ada sebuah riwayat yang jelas bahwa malaikat Israfil itu adalah malaikat peniup sangkakala. Tapi masyhur, yaitu masyhur sekali bahwasanya malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala itu namanya malaikat Israfil. Dan malaikat Israfil sekarang yaitu sejak zaman Nabi Muhammad itu sudah menaruh sangkakala di mulutnya. Jadi sangkakala itu sudah dimasukkan di mulutnya. Dan malaikat Israfil itu sudah siap-siap untuk meniup. Jadi dia meletakkan sangkakala di mulut dan matanya itu melihat ke atas, melihat kepada Allah Ta'ala sejak zaman Nabi Muhammad. Oleh itu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna tarfa sahibal sur mundu wukila bihi musta'idun yang turu nahwal arsy." Sesungguhnya pandangan mata malaikat
yaitu malaikat peniup sangkakala. Sejak Allah perintahkan untuk meniup sangkakala, dia sudah melihat matanya ke atas, yaitu dia itu menaruh sangkakala di mulutnya dan matanya itu melihat ke atas, tidak pernah berkedip. Matanya malaikat ini tidak pernah berkedip. Makhafata ayyukmar qabla ayyartadda ilaihi tarfuh. Kata Rasulullah mengatakan malaikat ini tidak pernah berkedip matanya. Kenapa? Karena dia takut jika dia berkedip, Allah perintahkan untuk meniup dan dia tidak melihat. Supaya dia itu tidak terluputkan perintah Allah untuk meniup, maka mata malaikat Israfil tidak pernah berkedip. Ka'anna ainaihi kaukabani durriyani. Rasulullah mengatakan kedua mata malaikat Israfil seperti permata yang berkelip-kelip. Dan tadi kita sebutkan bahwa malaikat ini matanya tidak pernah berkedip sejak menaruh sangkakala di mulutnya. Dan Rasulullah SAW juga dalam hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu beliau di malam hari bangun ngelilir, kalau bahasa kita ngelilir. Dalam kondisi Rasulullah itu gelisah, Rasulullah itu sangat ketakutan. Hanya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ada apa? Yaitu ada kejadian apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, kaifa an'am, bagaimana bisa saya menikmati kehidupan dunia? Waqad iltaqama sahibul qarnil qarna, dan malaikat peniup sangkakala sudah meletakkan sangkakala di mulutnya. Wahana jabhatuhu wa asgha sampuhu, dan pandangannya naik ke atas. Jadi malaikat meletakkan di mulutnya, pandangannya ke atas, dan telinganya dibuka, yaitu dia itu memperhatikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Yang tadhiru ayyumar ayyanfakh. Setelah itu malaikat itu terus menanti kapan Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniup sangkakala. Qala al-muslimun, akhirnya para sahabat bertanya sama Rasulullah, wa kaifa naqulu ya Rasulullah, kalau kondisinya seperti ini, yaitu kondisinya malaikat itu sudah siap-siap untuk meniup sangkakala, terus apa yang harus kami ucapkan ya Rasulullah? Qulu, maka Rasulullah mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'alallahi rabbina. Rasulullah mengatakan, perbanyak untuk mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong kami, dan Allah itu sebagai zat terbaik untuk menolong. Tawakkalna 'alallah, kami bertawakal kepada Allah Ta'ala, Rabbina, dan Allah adalah Tuhan kami. Itu anjuran untuk memperbanyak doa ketika kita itu ingat tentang peniupan sangkakala, atau kita ingat tentang hari kiamat. Dan sangkakala ini yang nanti akan ditiup oleh malaikat namanya malaikat Israfil. Kapan nanti akan ditiup? Hari apa ditiupnya sangkakala? Maka sangkakala itu akan ditiup di hari Jumat. Sangkakala ini nanti akan ditiup di hari Jumat. Sehingga menunjukkan, berarti dari pembahasan ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu terjadi di hari Jumat. Oleh karena itu, ketika hari kiamat itu terjadi di hari Jumat, maka semua makhluk, malaikat, demikian juga binatang, semuanya ketakutan ketika datang hari Jumat. Misalkan ini hari Kamis, besok hari Jumat, maka hari Kamis, akhir Kamis, semua makhluk ketakutan. Takut kalau seandainya itu adalah hari kiamat. Kecuali manusia dan jin. Manusia jin yang tidak punya rasa takut, sehingga datang hari Jumat mereka tidak ada rasa takut sama sekali kalau itu hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, khairu yaumin tola'at fihi syamsu yaumal jum'ati. Hari terbaik yang disinari oleh matahari adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu hari yang terbaik? Rasulullah menyebutkan alasan. Fihi khaliqa Adam. Yang pertama, hari Jumat itu adalah hari diciptakannya Nabi Adam.
Jadi Nabi Adam, bapak kita, pertama kali Allah ciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Wa fihi hubita. Di hari Jumat juga Nabi Adam diturunkan dari surga menuju bumi, ke dunia. Wa fihi tiba alihi. Dan di hari Jumat juga Allah terima taubatnya Nabi Adam. Wa fihi mata. Dan di hari Jumat juga Nabi Adam itu meninggal. Jadi Nabi Adam diciptakan hari Jumat, diturunkan ke bumi hari Jumat, diterima taubatnya hari Jumat, dan meninggalnya hari Jumat. Setelah itu Rasulullah mengatakan wa fihi taqumus saah. Dan hari Jumat adalah hari ditegakkannya hari kiamat. Yaitu hari kiamat nanti akan terjadi di hari Jumat. Setelah itu Rasulullah mengatakan wa ma min dabatin illa wahya musikhatun. Tidak ada makhluk kecuali semuanya ketakutan dengan hari Jumat. Yaitu kenapa mereka itu takut dengan hari Jumat? Syafqan minasaah. Karena mereka takut kalau hari Jumat besok itu adalah hari kiamat. Illal jinna wal ins. Kecuali manusia dan jin. Manusia seperti kita kan nggak pernah khawatir. Kita tidak pernah khawatir. Tapi kalau binatang khawatir. Malaikat khawatir. Hari Kamis mereka sudah pada khawatir. Binatang, malaikat itu pada khawatir mereka. Khawatirnya kenapa? Mereka khawatir kalau seandainya besok, yaitu besok hari Jumat, itu merupakan hari kiamat. Dan peniupan sangkakala ini, yang nanti akan ditiup oleh malaikat, malaikat Israfil itu meniup sangkakala berapa kali? Malaikat Israfil ini akan meniup sangkakala berapa kali? Memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang jumlah tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Ada yang mengatakan 2 kali, ada ulama yang mengatakan 2 kali, ada ulama yang mengatakan 3 kali, ada juga ulama yang mengatakan 4 kali. Tapi pendapat yang mengatakan 4 kali sangat lemah sekali. Pendapat yang paling kuat Allahu a'lam bahwa tiupan sangkakala itu hanya 2 kali saja. Tiupan sangkakala itu hanya 2 kali saja. Yang pertama dinamakan dengan tiupan kehancuran. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, hancur alam semesta, dihancurkan sama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tiupan untuk dibangkitkan dari kubur. Manusia nanti akan dibangkitkan dari kubur mereka. Sehingga tiupan itu Allah pendapat yang paling kuat, walaupun ada yang mengatakan 3 kali. Tetapi pendapat yang paling kuat Allahu a'lam kita katakan bahwa tiupan sangkakala itu hanya 2 kali saja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, ma bainan nafkhataini arba'un. Rasulullah mengatakan jarak antara tiupan pertama sama kedua jaraknya 40. Jaraknya 40. Akhirnya Abu Hurairah ditanya, "Wahai Abu Hurairah, 40 itu apa 40 hari?" Yaitu antara tiupan pertama sama kedua, apa itu? Abu Hurairah mengatakan, "Saya tidak akan menjawab." Akhirnya orang bertanya lagi, "Arba'una syahran." Apakah 40 yaitu Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah 40 bulan?" Abu Hurairah juga mengatakan, "Apa itu? Saya nggak tahu juga." Qala arba'una sanatan, atau 40 tahun, yaitu antara jarak pertama dan tiupan kedua. Qala apa itu? Abu Hurairah mengatakan, "Saya tidak mau menjawab." Karena Rasulullah hanya mengatakan 40. Jarak antara tiupan pertama sama tiupan kedua itu 40. Yaitu kalau 40 ya bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Tetapi menunjukkan di sini, dalam hadis ini menunjukkan bahwa tiupan sangkakala itu hanya 2 kali saja. Tiupan sangkakala itu hanya 2 kali. Tiupan yang pertama itu dinamakan dengan tiupan kehancuran. Kemudian tiupan yang kedua itu dinamakan dengan tiupan untuk dibangkitkan dari kubur mereka. Dan yang merojekkan pendapat 2 kali, yaitu tiupan sangkakala itu 2 kali, seperti Imam Al-Qurtubi, demikian juga Imam Ibnu Hajar.
Walaupun juga banyak juga ulama yang mengatakan bahwa tiupan itu 3 kali. Tiupan ketakutan yang pertama, kemudian tiupan kehancuran, kemudian setelah itu yang ketiga tiupan dibangkitkan manusia dari kubur mereka. Tapi kita katakan bahwa pendapat yang paling kuat tiupan sangkakala itu hanya 2 kali saja. Dan nanti ketika ditiup sangkakala, ketika malaikat nanti meniup sangkakala, kengerian, yaitu tiupan yang pertama itu sangat mengerikan. Tiupan pertama itu kan karena dinamakan dengan tiupan kehancuran alam semesta. Hari kiamat terjadi, bagaimana Allah menghancurkan bumi, Allah menghancurkan langit, sampai gunung sama gunung ditabrakkan, sampai air lautan meluap dan menjadi api, kemudian sampai langit dibakar sama Allah Ta'ala, kemudian setelah itu menetes dengan tetesan tembaga-tembaga mengerikan, luar biasa mengerikan hari kiamat ini. Oleh itu pernah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa orang-orang yang beriman mereka tidak akan menyaksikan hari kiamat terjadi. Telah kita sebutkan bahwa di antara tanda hari kiamat nanti akan ada angin yang bertiup dari Syam, dan angin ini akan mencabut nyawa setiap orang yang punya keimanan. Orang punya keimanan walaupun cuma 1 biji sawi keimanan, mereka nanti akan dicabut nyawanya sebelum hari kiamat terjadi. Maka orang-orang yang beriman itu mereka tidak akan menyaksikan ngerinya hari kiamat. Saking ngerinya hari kiamat itu sampai orang yang hamil keguguran semua, sampai orang yang menyusui bayi, ibu-ibu yang punya bayi dan menyusui bayi sampai lupa dengan bayi yang disusui. Sampai laki-laki atau anak-anak kecil, rambut mereka langsung beruban. Orang jalan kayak orang mabuk, bukan karena mereka itu mabuk, bukan, tapi karena saking ngerinya pandangan mata mereka melihat kepada kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Maka itu siapa yang hidup ketika hari kiamat terjadi, yaitu hari kiamat terjadi dan dia bisa menyaksikan dengan mata dia, maka dia itu adalah makhluk paling jelek yang Allah ciptakan. Rasulullah SAW beliau bersabda, syirarul khalqi indallah, makhluk yang paling jelek yang pernah Allah ciptakan itu ada 2. Manusia yang paling jelek Allah ciptakan itu ada 2 orang. Yang pertama, man tudriku sa'atu wa hum ahya, orang yang ketika hari kiamat terjadi dia masih hidup, sampai dia itu melihat hari kiamat dengan matanya langsung. Ini manusia paling jelek yang Allah Ta'ala ciptakan. Yang kedua, alladzina yattakhiduna qubur anbiya'ihi masajid, orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Itu juga merupakan manusia paling jelek yang Allah Ta'ala ciptakan. Sehingga tiupan pertama sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Kenapa? Karena dihancurkan alam semesta sama Allah Ta'ala, sampai akhirnya semuanya dihancurkan. Sampai nanti langit dan bumi dipegang dengan tangan kanannya Allah Ta'ala, sampai Allah Ta'ala mengatakan, saya raja. Mana raja-raja yang sombong di dunia? Yaitu sudah nggak ada lagi orang-orang yang sombong sekarang ini. Kenapa? Karena kesombongan itu hanya milik Allah Ta'ala. Setelah itu ketika ditiup sangkakala yang pertama sampai dihancurkan, kemudian setelah itu ditiup sangkakala yang kedua. Ditiup sangkakala yang kedua, dan tiupan yang kedua ini adalah tiupan untuk dibangkitkan dari kubur mereka. Caranya berapa lamanya ini antara tiupan yang pertama sama yang kedua ini? Tadi kita sebutkan Abu Hurairah tidak mau menjawab. Intinya jaraknya antara tiupan pertama sama kedua itu 40. Apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, wallahu a'lam. Yang penting jaraknya itu 40. Jadi ketika ditiup sangkakala yang pertama, alam semesta dihancurkan sama Allah Ta'ala. Semuanya dimusnahkan. Bumi dihancurkan, langit dihancurkan. Setelah itu nanti diganti dengan bumi yang baru, di langit diganti dengan langit yang baru. Setelah itu nanti baru akhirnya manusia itu dibangkitkan dari kubur mereka ketika sangkakala yang kedua ditiup. Jadi pembahasan yang pertama kita proses bagaimana peniupan sangkakala. Telah kita sebutkan secara ringkas tadi, intinya
bahwa sangkakala itu ditiup di hari Jumat, dan yang meniup adalah malaikat Israfil, dan malaikat Israfil sudah bersiap-siap untuk meniup sejak Nabi Muhammad masih hidup. Apalagi sekarang persiapannya semakin matang malaikat Israfil ini. Dan nanti ketika ditiup, tiupan pertama adalah tiupan kehancuran, tiupan kedua merupakan tiupan dibangkitkan manusia dari kubur mereka. Pembahasan kita yang kedua, bagaimana proses manusia dibangkitkan dari kubur setelah tiupan yang kedua. Ditiup sangkakala yang kedua, setelah itu manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Prosesnya seperti apa? Ini akan dibahas kita di pembahasan kita kali ini. Kalau kita memahami di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, banyak sekali nanti Allah Ta'ala dalam Al-Quran menggambarkan proses pembangkitan jasad manusia dari kubur mereka seperti biji yang tumbuh dari tanah. Jadi kalau kita itu melihat biji, kecambah misalkan biji, kemudian kita tanam, setelah itu kita siram, kemudian nanti akan muncul kecambah, naik ke atas, terus setelah itu pecah jadi daun, setelah itu naik lagi ke atas, kemudian pohonnya terpecah menjadi 2 tangkai, setelah itu nanti muncul daun-daun lagi sampai akhirnya sempurna. Demikian juga nanti manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Gambarannya seperti biji yang kita tanam kemudian kita siram. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sering sekali menyamakan pembangkitan manusia dari kubur mereka seperti kecambah atau seperti biji yang tumbuh dari tanah. Seperti Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin dengan membawa rahmatnya, yaitu rahmatnya itu air hujan. Kadarnya berapa yang Allah Ta'ala turunkan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan dulu pernah kita bahas di pembahasan iman kepada malaikat, ada malaikat yang ditugaskan untuk mengurusi turunnya air hujan, namanya malaikat Mikail. Tugasnya mengurusi air hujan. Ini hanya tugasnya. Sedangkan air hujan itu debitnya berapa, lama durasi waktunya berapa yang turun, durasi, kemudian juga jarak, itu semuanya nanti Allah yang memutuskan. Allah yang memutuskan. Sedangkan malaikat yang ditugaskan untuk menjaga turunnya air hujan itu namanya malaikat Mikail. Hatta idza aqalla sahaban thiqala subnahu li baladin mayyitin. Sampai ketika awan ini sudah berat membawa air hujan, yaitu sudah hitam. Awan itu sudah warnanya hitam. Subnahu li baladin mayyitin. Kami sirami tanah-tanah yang kering. Fa anzalna bihil ma'a, kemudian kami turunkan air hujan kepadanya. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, dan kami tumbuhkan, kami keluarkan dari tanah itu tumbuh-tumbuhan, biji-biji, kecambah-kecambah. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Setelah itu apa kata Allah Ta'ala? Demikianlah kami akan mengeluarkan orang-orang mati dari kubur mereka, yaitu orang-orang mati kami keluarkan dari kubur mereka seperti kecambah yang keluar dari tanah. Berarti menunjukkan gambaran bagaimana sih manusia itu dibangkitkan dari kubur mereka. Gambarannya itu secara ringkas saya gambarkan. Ketika tadi malaikat meniup sangkakala yang pertama sampai akhirnya dihancurkan alam semesta, termasuk manusia semua dihancurkan. Maka semua tulang hancur, semua tulang manusia hancur, semua jasad manusia hancur, kecuali tulang ekor, dinamakan dengan ajabud dhanab, kecuali tulang ekor. Tulang ekor ini masih ada dan tidak bisa dimakan oleh tanah.
tulang ekor ini. Maka nanti Allah akan menurunkan air hujan kepada tulang ekor itu. Setelah itu dari tulang ekor itulah terbentuk manusia, yaitu dibangkitkan. Manusia itu naik ke atas dari kakinya, kemudian badannya, kemudian terpecah kakinya, kemudian tangannya pecah, kemudian kepalanya, sampai akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa manusia itu nanti akan dibangkitkan dari kubur mereka itu dari tulang ekornya. Tulang ekor yang disirami dengan air hujan. Setelah itu nanti akan tumbuh ke atas. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Jarak antara dua tiupan sangkakala itu adalah 40. Thumma yanzilu minas sama'i ma'an. Setelah itu Allah akan turunkan dari atas langit air hujan. Apakah langit kita ini? Enggak, langitnya sudah berganti. Buminya sudah diganti dengan bumi yang baru, langit diganti dengan langit yang baru. Yaitu ketika ditiup sangkakala yang kedua, Allah nanti akan menurunkan air hujan. Fayan putuna kamayan putul paklu. Setelah itu orang itu nanti akan tumbuh, yaitu naik ke atas seperti bawang. Yaitu ibaratnya kayak bawang, kita nanam bawang, setelah itu muncul ini daunnya naik ke atas. Walaysa fil insani syai'un illa baliyan. Tidak ada satupun dari jasad manusia, yaitu kalau kita punya jasad ini, kecuali semuanya akan rapuh, semuanya akan dimakan oleh tanah habis. Illa ajabun illa azbun wahidun, kecuali satu tulang. Rasulullah mengatakan illa azmun wahidun, kecuali satu tulang yang itu tidak mungkin rapuh dimakan oleh tanah. Wa huwa ajabudz dzanab, dan itu adalah tulang ekor. Minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor ini manusia nanti akan dibentuk, yaitu manusia nanti akan dibangkitkan dari kubur mereka. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna fil insani azman la taquluhul ardu abadan." Dalam diri manusia ada satu tulang yang tidak mungkin dimakan oleh tanah. Fihi yurakkabu yaumal qiyamah. Dari satu tulang ini manusia nanti akan dibentuk di hari kiamat. Akhirnya para sahabat bertanya, "Ayyu azmin huwa ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, tulang apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan ajabul dzanab, yaitu tulang ekor. Tulang ekor ini apa? Jadi kalau kita itu melihat tulang belakang, kita itu semua kan kita punya tulang belakang di belakang ini. Tulang belakang itu tersusun banyak. Tulang belakang yang paling bawah, tulang belakang manusia yang paling bawah itu dinamakan dengan tulang ekor. Jadi tulang ekor itu adalah tulang belakang yang paling bawah, itu namanya tulang ekor. Dan subhanallah, apa yang disebutkan sama Rasulullah bahwa tulang ekor itu tidak mungkin dimakan oleh tanah, itu rupanya dibenarkan oleh teknologi manusia. Jadi ada sebuah penelitian yang meneliti tentang tulang manusia. Jadi susunan manusia kita itu disusun dari 360 tulang sendi. Jadi tulang-tulang itu saling tersusun. Jumlahnya itu 360. 360 itu nanti ada tulang yang sangat kuat sekali. Ada tulang yang sangat keras dan kuat. Tetapi ketika manusia dikuburkan, tulang sekeras apapun itu akan dimakan oleh tanah. Kecuali satu sendi. Kecuali satu sendi, satu tulang, satu ruas tulang, dan itu tidak mungkin bisa dimakan oleh tanah, dan itu dinamakan dengan tulang ekor. Dan itu kuat sekali, tulang ekor itu kuat sekali. Dan itu nanti dari situlah nanti manusia akan dibangkitkan dari kubur, dari tempat kubur mereka.
Dan ketika manusia dibangkitkan, seperti apa? Nanti manusia itu dibangkitkan itu seperti apa? Nanti manusia itu dibangkitkan dengan cara tanah itu dipecah. Jadi kayak tulang ekor, ya ibaratnya kayak kita itu nanam biji lah itu. Tulang ekor dalam tanah, kemudian disirami air hujan. Setelah itu nanti tanah itu akan pecah. Ketika sudah pecah, maka muncullah manusia. Munculnya manusia itu pelan-pelan sampai naik ke atas sampai sempurna. Tetapi manusia itu dibentuk dari tulang ekornya. Siapa orang yang pertama kali dikeluarkan atau dipecah tanah? Jadi tanah itu dipecah untuk mengeluarkan kecambah dari tubuh manusia. Yang pertama kali dikeluarkan dari kubur mereka adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang pertama kali akan dikeluarkan dari kuburan atau tanah itu akan dipecah untuk keluarnya Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW dia bersabda, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Saya, yaitu beliau maksudnya Nabi Muhammad, saya sayyid semua anak Nabi Adam pada hari kiamat, penghulu, pemimpin. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru, dan saya orang pertama yang kuburan dibuka, yaitu kuburan itu dipecah, tanahnya dipecah, setelah itu muncul manusia ke atas, itu saya. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa', sayalah orang pertama yang akan memberikan syafaat, dan saya juga orang pertama yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Tapi ada sebuah riwayat, jadi kita pahami di sini bahwa orang yang nanti pertama kali dibangkitkan dari kubur mereka adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ada sebuah riwayat, Nabi Muhammad ketika bangun dari kubur, Nabi Muhammad melihat Nabi Musa itu sudah berdiri. Nabi Musa itu sudah ada. Berarti menunjukkan Nabi Muhammad didahului sama Nabi Musa. Yaitu Nabi Musa itu lebih awal, karena Nabi Muhammad bangkit dari kubur, Nabi Musa itu sudah pegangan tiang singgasana Allah Ta'ala. Sebagaimana pernah disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau bercerita, istabba rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahud. Pernah ada satu orang dari orang muslim bertengkar sama satu orang dari orang Yahudi. Faqala muslim, maka orang muslim mengatakan, walladzi istafa Muhammadan alal alamin, demi zat yang telah memilih Nabi Muhammad sebagai manusia terbaik. Faqala al-Yahudi, akhirnya orang Yahudi mengatakan, walladzi istafa Musa alal alamin, demi zat yang telah memilih Nabi Musa manusia terbaik bagi manusia. Akhirnya ketika orang muslim ini mendengar orang Yahudi mengatakan seperti itu, akhirnya marah orang muslim ini. Farafa'al muslimu inda dzalika yadahu, akhirnya orang muslim mengangkat tangannya. Wala tomal Yahudiyan, setelah itu menampar mukanya orang Yahudi, gara-gara dia mengatakan Allah telah memilih Nabi Musa sebagai manusia terbaik. Yaitu orang muslim itu menampar orang Yahudi. Fadhahabal Yahudiyyu ila Rasulullah, orang Yahudi nggak terima ketika ditampar sama orang muslim ini. Akhirnya dia lari ke Rasulullah SAW. Fa akhbarahu alladzi kana min amrihi wa amril muslim. Setelah itu orang Yahudi ini cerita kepada Rasulullah tentang keributan antara dia dengan satu orang muslim, sampai akhirnya orang muslim itu menampar wajahnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, la tukhayyiruni ala Musa, kalian, yaitu orang-orang muslim, jangan melebihkanku di atas Nabi Musa, yaitu jangan saya itu dilebihkan, melebihi Nabi Musa. Fa innan nasa yas'aquna, karena nanti di hari kiamat manusia itu semuanya akan dipingsankan. Fa akunu awwala man yufiqu, dan saya orang pertama kali yang sadar.
fa idza Musa batishun bi janibil arsy. Ketika saya bangun dari kubur saya melihat Nabi Musa sudah berpegangan singgasana Allah Ta'ala. Fala adri akana fiman sa'iqa fa afaqa. Saya nggak tahu apakah Nabi Musa itu termasuk orang yang tidak dimatikan, atau Nabi Musa itu termasuk orang yang dimatikan tetapi dibangkitkan lebih awal daripada saya. Yaitu saya di sini dijawab, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang pertama. Tapi ketika Nabi Muhammad bangun dari kubur, Nabi Musa itu sudah bangun. Nabi Musa itu sudah bangun. Kemungkinan satu dari dua kemungkinan, kata Rasulullah. Kemungkinan satu dari dua. Kemungkinan yang pertama, Nabi Musa itu tidak dipingsankan. Kenapa tidak dipingsankan? Karena Nabi Musa sudah dipingsankan ketika ketemu dengan Allah di Gunung Tursina. Ketika di Tursina sudah dipingsankan Nabi Musa. Atau kemudian yang kedua, Nabi Musa itu dibangkitkan dari kubur lebih awal daripada Nabi Muhammad. Sehingga ada dua kemungkinan. Dan mana yang benar wallahu a'lam? Yang benar wallahu a'lam, yang penting kita yakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang pertama kali yang dibangkitkan, tapi ketika Rasulullah bangun dari kuburnya, Nabi Musa sudah berdiri berpegangan singgasana Allah Ta'ala. Nah, jadi intinya manusia itu nanti akan dibangkitkan dari kubur mereka, dibangkitkan seperti kecambah, kayak biji. Bijinya itu adalah tulang ekor. Setelah itu nanti tulang ekor akan disiram dengan air. Setelah itu nanti akan tumbuh seperti kecambah dan tanah itu akan terbelah. Tanahnya akan terbelah. Setelah itu orang itu akan muncul, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas sampai orang itu sempurna. Dan ketika nanti di hari kiamat, jadi ketika dibangkitkan, yang menjadi pertanyaan di sini itu, yang dibangkitkan itu siapa saja? Yang dibangkitkan sampai akhirnya nanti mereka digiring. Setelah dibangkitkan, mereka nanti akan digiring menuju padang mahsyar. Siapa saja yang akan dikumpulkan dan akan digiring itu siapa saja? Kata para ulama, semua makhluk, baik itu malaikat, manusia, jin, dan binatang. Jadi semuanya nanti akan dibangkitkan dan semuanya nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Maka nanti padang mahsyar itu kumpulan semua makhluk. Padang mahsyar itu isinya ya malaikat, di dalamnya ada manusia, jin, dan semua binatang. Semua binatang nanti akan dikumpulkan juga di padang mahsyar. Dan itu pendapat yang mengatakan bahwa binatang juga dibangkitkan dari kubur mereka. Jadi binatang itu juga dibangkitkan dari kubur mereka. Dan binatang itu nanti akan digiring di padang mahsyar. Gambarannya seperti apa? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa menggambarkan. Yang penting kita percaya bahwasanya kejadian itu akan terjadi. Kalau manusia, jin, dan malaikat dibangkitkan dari kubur dan mereka dikumpulkan di padang mahsyar, itu jelas. Itu jelas sekali, dalilnya banyak. Tapi kalau berkaitan dengan binatang, yaitu pertanyaan di sini itu apakah binatang juga dibangkitkan dari kubur mereka? Maka pendapat yang paling kuat wallahu a'lam, binatang juga dibangkitkan dari kubur mereka dan mereka nanti akan digiring menuju ke padang mahsyar. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, wa ammal bahaimu fajami'uha yahsyuru Allahu subhanahu. Sedangkan binatang semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dan semuanya akan digiring menuju pada mahsyar. Kama dalla alaihil kitab wa sunnah, sebagaimana ini telah ditunjukkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Di antara ayatnya yaitu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-38, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatinu bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada binatang melata di bumi dan tidak ada burung yang terbang dengan mengepakkan kedua sayapnya kecuali
itu juga sudah terjadi di umat-umat sebelumnya. Ma faratna fil kitabi min syai', kami tidak pernah lupakan sedikit pun kejadian di penulisan kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. Tsumma ila rabbihim yusyarun, dan mereka nanti akan dibangkitkan dan akan digiring menuju Tuhan mereka. Siapa yang digiring ini? Dapatin fil ardi, semua binatang, semua yang hidup di bumi. Semua yang hidup di bumi semua akan dibangkitkan, termasuk burung yang terbang itu pun akan dibangkitkan. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Takwir ayat kelima, wa idzal wuhusyu husyirat, dan ketika binatang-binatang buas dibangkitkan dari kubur mereka dan digiring menuju pada mahsyar, berarti binatang juga digiring. Oh, ini di azan belum? Belum? Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 29, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batsa fihima min dabatin, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah pencipta langit-langit dan bumi, dan Allah mengisi binatang-binatang dan makhluk hidup di dalamnya. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir, dan Allah untuk membangkitkan mereka, Allah sangat mampu. Di sini kalau kita perhatikan di sini berarti yang akan dibangkitkan dari kubur itu malaikat, manusia, jin, dan binatang. Mereka nanti semuanya akan dibangkitkan dari kubur mereka, dan nanti mereka itu nanti akan digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar. Terus bagaimana kalau binatang? Ada binatang air, ada binatang darat. Bagaimana cara Allah membangkitkan? Wallahu a'lam. Kita tidak ada dalil yang jelas tentang bagaimana mereka dibangkitkan. Kalau manusia dibangkitkan dari tulang ekor, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Tapi kalau binatang, wallahu a'lam, apakah juga dari tulang ekor atau tidak, wallahu a'lam. Tapi intinya bahwa pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama bahwa binatang itu juga akan dibangkitkan. Mereka nanti akan dibangkitkan dari kubur mereka, setelah itu nanti mereka digiring di padang mahsyar. Dan ketika mereka dibangkitkan, manusia, jin, binatang, ketika nanti mereka dibangkitkan, mereka itu posisinya seperti baru dilahirkan. Ya, kita lanjutkan sedikit. Telah kita sebutkan bahwa manusia ketika ditiup sangkakala yang kedua, mereka akan dibangkitkan dari kubur mereka. Dan pembangkitan manusia dari kubur gambarannya seperti kecambah atau biji yang ditanam di dalam tanah, kemudian disiram, kemudian akan pecah tanah itu, kemudian mengeluarkan kecambah. Dan manusia dibangkitkan juga seperti itu, dari tulang ekor disiram, setelah itu nanti tanahnya akan pecah, kemudian akan keluar manusia. Dan orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur mereka adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika manusia dibangkitkan seperti awal mereka diciptakan. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan, demikian juga kami akan mengembalikan. Yaitu maksudnya awal kali manusia diciptakan, itu juga nanti manusia akan dikembalikan seperti itu. Maksudnya kita nanti akan dibangkitkan dari kubur kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Seperti kita itu bayi. Yang namanya bayi itu hufatan, telanjang, uratan, tidak pakai sandal, telanjang, ghurlan, tidak dikhitan. Sehingga seperti itulah nanti karakter manusia ketika dibangkitkan. Nanti manusia dibangkitkan dalam kondisi mereka nggak pakai sandal, dan mereka telanjang, dan mereka yang laki-laki tidak dikhitan. Seperti awal mereka itu dilahirkan.
Oleh itu Rasulullah SAW beliau bersabda dari hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW beliau bersabda, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan. Kalian nanti akan dibangkitkan dalam kondisi hufatan, tidak memakai sandal, uratan, tidak berpakaian, ghurlan, tidak dikhitan bagi laki-laki. Ketika Rasulullah menyampaikan masalah ini, bahwasanya nanti manusia itu dibangkitkan itu telanjang, Aisyah itu langsung bertanya sama Rasulullah, dan cerdas sekali Aisyah. Jadi Aisyah pernah mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, yusyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka dalam kondisi tidak pakai sandal, telanjang, dan tidak dikhitan. Qalat, akhirnya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an. Apakah nanti laki-laki dan perempuan dikumpulkan jadi satu ya Rasulullah di padang mahsyar? Kalau dikumpulkan jadi satu, yang buru ba'dukum ila ba'din, mereka telanjang, nanti mereka akan melihat auratnya orang lain. Yaitu masih Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, kalau kita itu dibangkitkan telanjang, laki-laki perempuan dikumpulkan, ya nanti orang itu akan pada melihat auratnya manusia yang lainnya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dukum ila ba'din. Wahai Aisyah, perkara kejadian di depan mereka itu lebih besar daripada cuma sekedar melihat auratnya orang lain. Yaitu maksudnya bahwa walaupun sama-sama telanjang, di sebelah kita telanjang, saya juga telanjang, kita itu sudah tidak memikir aurat sama sekali. Kenapa? Karena kejadian yang kita lihat di depan kita itu sangat mengerikan. Akhirnya orang itu sampai lupa dengan auratnya manusia. Sehingga dia tidak peduli lagi dengan aurat manusia lah itu. Yang penting dia itu selamat atau tidak ketika nanti di hari kiamat. Sehingga nanti ketika dibangkitkan itu, manusia itu dibangkitkan dalam kondisi mereka telanjang. Mereka itu dibangkitkan dalam kondisi mereka telanjang. Tapi ada juga sebuah riwayat juga, dan riwayat ini juga sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga. Rasulullah SAW pernah ketika beliau jadi diceritakan sama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, annahu lama hadarahul mautu da'a bi thiyabin judud. Pernah ketika Abu Sa'id Al-Khudri mau meninggal dunia, beliau minta baju yang baru, kain yang baru untuk kain kafan. Falabisaha, kemudian dipakai sebagai pakaian yang dipakai untuk kematian, yaitu pakaian yang baru. Setelah itu beliau mengatakan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi alladhi yamutu fiha. Orang yang meninggal dunia, dia nanti akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai ketika meninggal. Jadi maksudnya di sini Rasulullah mengatakan, orang kalau dia itu meninggal dengan memakai sebuah pakaian, dengan pakaian itulah nanti dia akan pakai ketika dia bangkitkan dari kuburnya. Nah di sini coba kita perhatikan ya, ada dua dalil yang seakan-akan kontradiksi. Dalil yang pertama kita sebutkan bahwa manusia itu dibangkitkan telanjang, nggak pakai sandal, tidak dikhitan. Sedangkan hadis ini sahih juga, ya hadisnya sahih juga, yaitu Rasulullah menyebutkan bahwa orang dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai ketika dia itu meninggal dunia. Terus bagaimana kita menggabungkan dua riwayat ini? Maka kata para ulama, mereka mengatakan yang dimaksud dengan orang dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal dunia, yang dimaksud dengan pakaian di sini itu amal soleh. Amal, mau amal soleh maupun amal toleh, amal yang soleh maupun amal yang jelek. Bukan pakaiannya, maksudnya bukan pakaian saya pakai baju seperti ini, misalkan mati dengan pakaian ini, berarti saya nanti di hari kiamat dipakaikan dengan pakaian ini, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini itu adalah kondisi, keadaan. Nah itu Rasulullah mengatakan dalam banyak riwayat bahwa nanti orang itu akan dibangkitkan dengan kondisi seperti kondisi dia itu mati, walaupun nggak pakai pakaian.
Walaupun tidak pakai pakaian, tapi kondisi kayak orang itu ketika mau meninggalnya itu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Maksudnya apa? Orang kalau dia itu matinya itu soleh, matinya itu misalkan sedang ihram, talbiyah, membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, maka dia bangkit dari kuburnya juga membaca bacaan itu. Seperti orang yang sedang talbiyah. Sebagaimana Rasulullah pernah ketika ada orang ketika musim haji, orang itu pakai pakaian ihram, naik ontanya loncat, jatuh orang itu. Setelah itu kepalanya terbentur batu di bawah, pecah kepalanya sampai meninggal sahabat ini. Maka akhirnya Rasulullah itu mengatakan kepada para sahabat, ighsiluhu bima'in wasidr. Tolong sahabatku ini mandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Wa kafinuhu fi thawbaini, dan berikan kain kafan 2. Yaitu kayak kalau kita ihram itu kan ada 2 kain. La wala tumassihu tibin, dan jangan dikasih minyak wangi di kainnya. Wala tuhammiru rasahu, dan jangan ditutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, karena nanti orang ini akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi dia itu sedang talbiyah. Yaitu kayak orang itu mau berangkat haji. Jadi kayak mau berangkat haji. Demikian juga ketika orang mati syahid. Orang mati syahid terluka misalkan sobek sampai bercucuran darah, maka nanti dibangkitkan dengan darah yang ada. Yaitu dia bangkit dalam kondisi yang dia itu berdarah, bercucuran darah. Warnanya merah seperti darah, tapi baunya minyak kasturi. Demikian juga nanti ada orang yang dia itu dibangkitkan dalam kondisi, kalau orang itu berbuat dosa dan maksiat, ada orang yang bangkitnya itu dalam kondisi menyembelih lehernya, yaitu kalau orang itu bunuh diri, atau yang lainnya lah, sesuai dengan kondisi orang itu masing-masing. Dia itu meninggalnya dalam posisi apa, ya seperti itulah nanti mereka akan dibangkitkan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, kata para ulama mengatakan, yaitu sering sekali kan Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pada akhir. Jadi kita itu akhirnya seperti apa, itu penentunya. Kemudian para ulama mengatakan, man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup dengan sebuah kebiasaan, yaitu kita itu sekarang punya kebiasaan tertentu, mata alaihi, kita akan mati dengan kebiasaan itu. Wa man mata ala syai'in buhitsa alaihi. Dan siapa yang mati di atas sebuah kondisi, maka dengan kondisi itulah dia nanti akan dibangkitkan. Jadi maksudnya di sini itu orang mati ketika nanti dibangkitkan dari kuburnya telanjang, tapi keadaannya itu seperti kondisi dia itu meninggal. Kalau meninggalnya baik, ya dia itu baik. Kalau meninggalnya jelek, ya dia itu kondisinya jelek, seperti posisi dia ketika dia itu meninggal dunia. Kemudian ketika kita itu dibangkitkan dalam kondisi telanjang, kita itu nanti akan diberikan pakaian. Tidak mungkin kita itu telanjang terus. Kita nanti akan diberikan pakaian. Sehingga kalau kita sudah berkumpul di padang mahsyar, maka nanti kita itu memakai pakaian. Dan siapa orang yang pertama kali diberikan pakaian? Orang yang pertama kali diberikan pakaian itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang pertama, setelah selesai Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad kedua, Nabi Ibrahim lebih awal. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW beliau bersabda, inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu nanti diberikan pakaian, dan pakaian itu hullatan minal jannah, yaitu pakaiannya itu seperti pakaian kebesaran, yaitu pakaian yang menunjukkan dia itu pada sebuah pertemuan besar lahir. Jadi kayak orang itu ketika kita itu mau berkumpul di sebuah pertemuan yang penting, kita itu memakai pakaian kebesaran kita. Itu nanti pakaian Nabi Ibrahim itu pakaian kebesaran dari surga, yaitu dari pakaian surga. Setelah itu Nabi Ibrahim itu disuruh duduk, setelah diberikan pakaian, Nabi Ibrahim disuruh duduk di atas kursi, dan kursinya Nabi Ibrahim itu di samping kanannya singgasana Allah Ta'ala.
Ketika Nabi Ibrahim sudah duduk, tsumma yu'tabi, setelah itu baru saya, yaitu kata Nabi Muhammad, saya diberikan pakaian juga dari pakaian surga. Kemudian setelah itu baru saya itu memakai pakaian. Berarti yang pertama yang diberikan pakaian itu Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW. Apakah semua pakaian itu seperti itu? Tidak. Nanti pakaiannya itu seperti kondisinya dan amalnya masing-masing. Ada yang pakaiannya itu baik, bagus. Ada juga yang pakaiannya itu jelek, sesuai dengan amalnya. Bahkan ada juga yang pakaiannya itu sarabiluhum min qatiran. Allah Ta'ala mengatakan pakaian mereka itu besi yang di dalamnya itu ada kuman. Jadi ini pakaiannya orang-orang kafir. Jadi pakaiannya itu terbuat dari besi, besinya itu di dalamnya itu banyak kumannya. Sehingga mereka itu gatal sekali ketika memakai pakaian itu, cuma menggaruk nggak bisa. Jadi ibaratnya kayak kita lah. Kita itu kalau gatal nggak bisa menggaruk kan sebel sekali itu, jengkel sekali itu. Saking gatelnya kalau di belakang punggung itu kan sampai kita oser-oserkan badan kita itu kan ke pintu terkadang itu. Saking gatelnya itu. Orang-orang kafir itu nanti diberikan pakaian ada yang dari besi, banyak kuman, ada juga nanti pakaiannya dari tembaga dan macam-macam sesuai dengan kondisi mereka, sehingga pakaian itu nggak satu. Pakaian yang terbaik itu adalah pakaian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Itu pakaian terbaik. Setelah itu kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian baru para syuhada, orang-orang soleh, sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing lain. Kemudian nanti juga orang-orang kafir akan mendapatkan pakaian, tetapi pakaian-pakaian yang sangat mengerikan. Pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali diberikan pakaian? Kehebatannya apa Nabi Ibrahim itu? Atau kenapa kok Nabi Ibrahim itu yang pertama diberikan pakaian sama Allah Ta'ala? Terjadi khilaf di antara para ulama tentang alasan kenapa Nabi Ibrahim itu diberikan pakaian pertama kali. Sebagaimana disebutkan sama Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan beberapa alasan. Beliau mengatakan ada kemungkinan karena Nabi Ibrahim itu orang yang pertama kali memakai celana. Laki-laki yang pakai celana untuk ibadah. Kenapa pakai celana? Karena tujuannya supaya tidak tersingkap. Yaitu masih pakai celana, setelah itu pakai jubah. Kebiasaan orang Arab kan pakai jubah. Tapi pakai jubah bukan hanya jubah saja, tapi dalamnya itu ada celana. Sehingga ketika jubahnya tersingkap itu auratnya nggak kelihatan. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan, dan ini kata Ibnu Hajar, yang kedua ini lebih kuat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ketika dilempar dalam api, sebagaimana cerita yang masyhur lah, Nabi Ibrahim ketika dilempar ada dalam api, jarraduhu wa nazau thiyabahu ala ayunin nas. Kebiasaan orang ketika pengen menghukum mati, kebiasaannya itu ditelanjangi. Jadi Nabi Ibrahim itu ada sebuah riwayat ketika beliau dilempar dalam api itu ditelanjangi sama masyarakat. Di hadapan manusia ditelanjangi, setelah itu diikat, kemudian setelah itu baru dilempar ke dalam api. Maka ketika Nabi Ibrahim itu masyarakat itu berbuat seperti itu, menelanjangi Nabi Ibrahim di pandangan mata mereka, dan Nabi Ibrahim sabar. Nabi Ibrahim sabar dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak gentar. Walaupun ditelanjangi, kemudian walaupun sampai dibakar, Nabi Ibrahim tidak gentar. Maka Allah membalas kesabaran Nabi Ibrahim, keteguhan Nabi Ibrahim ketika dia ditelanjangi dan dilempar dalam api, diberikan balasan. Nabi Ibrahim inilah yang nanti yang pertama kali diberikan api di pandangan mata semua manusia. Jadi nanti semuanya akan melihat, manusia itu akan melihat orang pertama kali yang diberikan pakaian sebagai kehormatan kepada orang itu adalah Nabi Ibrahim. Sehingga nanti semua mata manusia semuanya akan melihat, yaitu kemuliaan Nabi Ibrahim. Di mana ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, ditelanjangi, semua orang merendahkan Nabi Ibrahim dan mentertawakan Nabi Ibrahim. Dan kebiasaannya itu memang, kata beliau, kata Imam Hajar, kebiasaannya itu kalau orang mau dihukum mati, itu biasanya ditelanjangi kalau zaman dulu itu. Sehingga Nabi Ibrahim dibalas sama Allah Ta'ala dengan balasan kebaikan, yaitu diberikan pakaian pertama kali. Ya mungkin ini pembahasan ringkas tentang kehidupan di alam akhirat sejak manusia dibangkitkan dari kubur sampai akhirnya nanti manusia itu menuju ke padang mahsyar. Nanti kehidupan di padang mahsyar seperti apa?
nanti insya Allah akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya, karena kehidupan di padang mahsyar itu mengerikan. Keringat bercucuran, nanti matahari didekatkan, kemudian ngerilah kondisinya itu. Nanti seperti apa ngerinya itu, kehidupan di padang mahsyar nanti akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya. Sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.